Iran kembali menyerang target yang terkait dengan Amerika Serikat di Irak, dan pada saat yang sama, ledakan baru tercatat di wilayah sensitif di dalam wilayah Iran sendiri. Pada hari Kamis 7 Mei 2026, krisis semakin memanas karena serangan di utara Irak mengenai fasilitas yang terkait dengan kelompok Kurdi yang didukung oleh Washington. Semua itu terjadi bahkan di tengah negosiasi yang berusaha mencegah gelombang baru pemboman oleh Amerika Serikat terhadap rezim Iran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alvarez News. Laporan menunjukkan bahwa drone Iran menyerang sebuah area di utara Erbil, di Kurdistan, Irak, tempat tinggal anggota dan keluarga yang terkait dengan PDKI, kelompok oposisi Kurdi Iran di pengasingan. Informasi awal menyebutkan adanya korban luka, namun belum ada jumlah pasti korban tewas. Inti permasalahannya adalah Teheran tidak memilih target ini secara kebetulan. Wilayah Kurdi di Irak menjadi basis tekanan terhadap rezim Iran karena menampung kelompok oposisi yang dituduh Teheran bertindak dengan dukungan dari luar. Dengan menyerang di sana, Garda Revolusi mengirimkan pesan langsung. Setiap kekuatan yang membantu Washington atau menekan rezim dari dalam akan diperlakukan sebagai target. Serangan ini juga mengungkapkan kelemahan berbahaya bagi Amerika Serikat. Washington berusaha mempertahankan gencatan senjata, berusaha bernegosiasi untuk membuka kembali Selat Hormuz, dan berusaha mencegah perang memasuki fase yang lebih keras lagi. Namun, Iran memanfaatkan keraguan ini untuk menyerang sekutu, menguji pertahanan, dan mengukur seberapa jauh mereka bisa melangkah tanpa menerima respons yang menghancurkan. Disitulah situasinya menjadi serius. Di barat Teheran dan juga di daerah dekat selatan Iran, ledakan dan aktifnya pertahanan udara meningkatkan suasana panik. Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa media Iran mengaitkan suara ledakan di dekat Pulau Qeshm dengan aktivasi sistem pertahanan udara terhadap drone kecil dan pesawat pengintai tak berawak. Pejabat Iran mengatakan bahwa ada kerusakan di pulau tersebut, tetapi aktifnya pertahanan udara saja sudah menunjukkan bahwa Teheran juga berada di bawah tekanan dan khawatir akan adanya serangan baru di wilayah yang terkait dengan Selat Hormuz. Irak telah beberapa kali digunakan sebagai ajang tekanan antara Amerika Serikat dan Iran. Namun setiap serangan baru meningkatkan kemungkinan adanya respons yang lebih keras dari Amerika. Pada Januari 2020, setelah kematian Qasem Soleimani dalam serangan Amerika di Baghdad, Iran menembakkan rudal ke pangkalan Ain al-Assad dan ke sebuah fasilitas di wilayah Kurdi. Awalnya, Washington mengatakan tidak ada korban, tetapi kemudian tentara Amerika dirawat karena cedera otak traumatis. Presiden ini sangat berpengaruh. Pada tahun 2020, Tehran menyerang untuk menyelamatkan kehormatan sendiri setelah kematian Soleimani, tetapi menghindari membunuh tentara Amerika secara langsung dalam jumlah besar karena mereka tahu bahwa melampaui garis merah bisa memicu perang terbuka. Pada tahun 2026, situasinya lebih berbahaya. Karena sudah ada perang yang sedang berlangsung, sudah ada blokade, sudah ada kapal-kapal yang terkena serangan. Sudah ada konfrontasi langsung di Selat Hormuz, dan sudah ada tekanan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di berbagai titik di Timur Tengah. Apa yang sebelumnya merupakan pembalasan yang diperhitungkan, sekarang tampak seperti strategi pelemahan terus-menerus. Washington Post menerbitkan sebuah investigasi dengan citra satelit yang menunjukkan bahwa serangan Iran menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada fasilitas militer Amerika di Timur Tengah daripada yang telah diakui secara publik. Analisis tersebut menunjukkan setidaknya 228 struktur atau peralatan yang rusak atau hancur di pangkalan Amerika, termasuk hanggar, tempat tinggal, gudang bahan bakar, pesawat, radar, dan peralatan pertahanan udara. Juga disebutkan adanya kematian dan lebih dari 400 orang terluka sejak awal perang. Data ini mengubah bobot krisis. Iran tidak hanya muncul sebagai rezim yang melontarkan ancaman kosong. Dia muncul sebagai musuh yang berhasil memanfaatkan celah di pangkalan tetap, menggunakan drone, menyerang infrastruktur, dan merusak citra tak terkalahkan Amerika.
Ini tidak berarti Teheran sedang memenangkan perang terbuka melawan Amerika Serikat. Oleh karena itu, reaksi Amerika sekarang harus diperhitungkan, tetapi juga tegas. Tanpa respons yang jelas, rezim Iran cenderung mengartikan keheningan sebagai kelemahan. Sejarah teluk menunjukkan bahwa Iran biasanya mundur ketika menyadari bahwa biaya militer sudah terlalu tinggi. Pada tahun 1988, Amerika Serikat meluncurkan operasi Prey Mantis terhadap target-target Iran. Operasi tersebut menyerang platform yang digunakan untuk tujuan militer dan kapal-kapal Iran, menjadi salah satu aksi angkatan laut terbesar Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Perbedaannya adalah hari ini perang tidak hanya dilakukan dengan kapal dan rudal tradisional. Iran menggunakan drone murah, milisi, serangan tersebar, dan tekanan ekonomi. Kombinasi ini memungkinkan rezim untuk menyerang tanpa selalu menanggung seluruh biaya eskalasi. Hal ini terjadi dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Reuters mencatat bahwa kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran telah menyerang pasukan Amerika di wilayah tersebut lebih dari 150 kali sejak Oktober 2023. Dan Washington telah merespons pada waktu-waktu tertentu dengan serangan terhadap fasilitas yang digunakan kelompok-kelompok yang didukung Iran, milícias ligadas a Teheran. Contoh dari negara-negara lain memperkuat pola yang sama. Ketika kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran menyerang Arab Saudi di Abqaiq pada tahun 2019, pasar energi global langsung merasakan dampaknya. Karena satu tindakan terhadap infrastruktur minyak saja sudah cukup untuk menakuti para pembeli dan pemerintah. Ketika kelompok Houthi yang juga terkait dengan poros Iran mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah, beberapa perusahaan mengubah rute, meningkatkan biaya, dan menunjukkan bagaimana milisi dapat mempengaruhi perdagangan dunia tanpa memiliki angkatan laut tradisional. Sekarang di Selat Hormuz, Iran mencoba menerapkan logika yang sama dalam skala yang lebih besar. Mereka menyerang jaringan pendukung di sekitar pihak Amerika. Jaringan ini mencakup kelompok Kurdi, basis logistik, pasukan lokal, dan pemerintah yang menerima kehadiran militer Washington. Tujuannya adalah membuat setiap sekutu Amerika, setiap negara menjadi lebih lemah. Ini adalah perang urat saraf yang dirancang untuk mengisolasi Washington dan menjadikan setiap pangkalan sebagai target potensial. Masalah bagi Iran adalah permainan ini juga bisa menyatukan para lawan. Israel sudah memantau krisis ini dengan seksama, karena setiap pelemahan tekanan Amerika bisa memberi napas baru bagi program nuklir Iran dan sekutu-sekutu Teheran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Prancis menggerakkan kekuatannya dalam perjuangan melawan terorisme, menjadikan negara itu lebih demokratis. Terorisme dan negara itu menjadi lebih demokratis. Prancis dalam perjuangannya membuat negara menjadi lebih demokratis. Prancis menggerakkan kekuatannya melawan terorisme, menjadi lebih demokratis. Dalam perjuangan itu, negara menjadi lebih demokratis. Melawan terorisme menjadi lebih demokratis. Menjadi menggerakkan sebuah perjuangan menjadi dengan memberikan, menjadi memantau krisis. Karena setiap pelemahan memberi napas baru pada program Teheran, Lebanon, Yaman. Pelemahan inilah bagian paling berisiko dari krisis ini. Prancis menggerakkan kekuatannya dalam sebuah perjuangan demokratis. Terorisme dan negara itu menjadi lebih demokratis. Dalam sebuah perjuangan melawan terorisme, terorisme menjadikan negara lebih demokratis. Terorisme, negara demokratis. Terorisme, tautan berita ada di deskripsi. Terorisme, Prancis menggerakkan kekuatannya dan menjadikan negara itu lebih demokratis. Terorisme, dan pada akhirnya, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves News.